Oke? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya, bahwa percaya kepada penyaliban terhadap matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Paulus masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang menyerahkan kenapa harus dipersembahkan? Bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Begini, kenapa? Karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil, sehingga dia diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa. Diserahkan kepada iblis. Diserahkan kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh. Berarti Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Hymenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa, sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis, paman, iblis. Ya, iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu? Orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. Berdosa kepada Allah. Saudara, orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Perjanjian baru yang ngajarin dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan mau? Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana firman Roma ini? Dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya. Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu.
Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen. Permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus, Iblis. kan? Memang Iblis. bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Ya. Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit diiringi oleh malaikat-malaikat dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi bagi itu dalam iblis. Penglihatan, Itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Ya, tidak silakan. ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close statement dengan begini. Ya. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus, ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Ya, Makanya saya bilang, saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini. Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri itu menolak? Itu iblis. Intinya saya mau sampaikan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit. Ketika diterangkat, dia terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya, sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus, itu bukan kedatangan Yesus sebagai akhir zaman. Ya memang bukan, makanya. Tapi itu adalah panggilan. Saudara harus saya ajari. Mungkin panggilan siapa? Mungkin Yesus akan saya sampaikan tiga doktrin. Saudara boleh bilang ini doktrin. Tunggu. Ini sebagai untuk penutup. Ya, panggilan Allah kepada manusia untuk menjadi orang percaya, sebagai orang percaya ada tiga. Panggilan untuk panggilan keselamatan. Panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya mau bilang, satu lagi, kalau Pak, panggilan tak terjawab. Oh, itu nanti nomor WA Bapak itu kalau saya telepon. Panggilan dari BNN ini perlu dicek ini memang. Gini,
kalau saudara tidak meresponi panggilan untuk melayani, untuk panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya itu, ya itu sah-sah saja. Sama seperti saudara bilang bahwa Paulus yang didatangi Yesus itu adalah Yesus yang palsu atau iblis. Mana mungkin iblis datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Faktanya Matius 7, 22, 23, Kristen semuanya diusir ke neraka. Mana ada keselamatan? Bukankah kami telah memanggil kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu ending dari pengikut Paulus. Bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Paulus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Mengadakan mujizat, iya, pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Berarti Anda menjawabnya dengan jujur bahwa yang akan diusir oleh Yesus kelak adalah Kristen. Kenapa? Dengan ucapan aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena tapi bisa nggak? Bisa nggak saudara bedakan mana untuk apa tujuan perkataan Yesus itu? Nah, tujuannya kan jelas. Saya mau jelaskan sebagai orang Kristen yang paham dengan agama saya. Oh, saya lebih paham. Anda hanya mengedepankan doktrin, Bung. Bukan. Karena Yesus mengaku berterus terang gini loh. Ya, gimana? Kalau saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum. Bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Yesus akan mengaku dengan terus terang. Contoh begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil. Tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang. Itu makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Tapi itu maksud perkataan Yesus. Sekarang begini, saudara. Andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya, karena Yesus sendiri pun mengatakan, hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak?
Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Sakit. Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab, coba Anda baca nomor 27. Oke, sebab, udah. Begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah, selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, tidak ada pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, kurang lebih jam 2. Iya, betul. Iya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya. Silakan dilanjut. Tapi Bang Handi lapar. Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar. Bang Handi lapar. Enggak, bentar. Ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang jujur saja banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini. Saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan melihat representasi Yesus Kristus. Banjuma pakai Bible loh Pak. Hah? Banjuma pakai Bible Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini, karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan. Dia kan hanya mengetahui. Memang kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah jangan diganggu dulu. Taruh. Itu tadi saya mau close statementnya begini. Kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami, Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil. Perasaan Anda yang diusir deh. Banyuma belum kelar. Banyuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banyuma silakan. Yes. Gurunda belum closing statement. Iya, jadi ini Pak Pendeta udah ya. Oke, yuk. Sekarang Gurunda. Iya. Jadi gini, saudara,
pada awalnya kemudian Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian pengakuannya, dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2 nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir, apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus, agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan? Selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22, 23. Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian, karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah, Gurunda Juma. Pak Pendeta, makasih banyak. Taruh Boleh dulu. bisa Jangan bentar, dulu. Pak Handi. Ya, Jangan dulu. iya. Saya mau resume dulu.
Enggak sedikit. Pak Pendeta, aja saya resume dulu boleh ya? Pak Pendeta Leonard, saya resume dulu. Pertama, saya kan pendengar yang baik, Pak. Ya. Matius 4:8 sampai 10. Di situ Yesus dibawa ke padang gurun. Itu dicobai. Pertanyaannya, iblis ini mencobai manusia atau mencobai Tuhan? Mencobai Yesus sebagai manusia. Ya, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya? Jangan begitu dong apaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Resume lo ini nggak boleh muter. Iblis mencobai A manusia, B mencobai Tuhan, C mencobai manusia dan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya ulang, iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, iblis mencobai A manusia, B Tuhan, C manusia dan Tuhan. Dia mencobai Yesus sebagai sebagai manusia. Berarti, yang dicobai itu kan kemanusiaan dia. Berarti waktu itu Yesus tapi pada hakikatnya kan Yesus itu juga adalah sebagai Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Bukan mencobai. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Makanya saudara harus paham. Mentok daeng. Tinggal dijawab aja, Bang. Seperti yang saya bilang tadi. Mentok udah cukup. Yang kedua, Bang. Di mana perintahnya Bapa di surga mengganti domba sebagai penebus dosa dengan darah manusia di tiang salib? A ada perintahnya, B tidak ada perintahnya. Kok itu bukan begitu konsep. Mentok lagi. Mentok. Pada memori aja Pak Pendeta. Nanti Anda nanti selesai ini silakan merenung pertanyaan kok nggak bisa dijawab. Yang ketiga, di dalam Matius 24, 26 sampai 27, Yesus berkata, jangan percaya apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, Yesus yang ada di sini. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan statement atau pengajaran Yesus ini? A. Percaya, B. Tidak percaya. Yesus berkata, Matius 24, 26, 27. Saya bacain saja. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, dan seterusnya. Jadi apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Pertanyaan, Anda percaya tulisan Yesus ini? A. Percaya, B. Tidak. Ya percaya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah ditemui Paulus di padang gurun itu? A. Yesus asli, B. Yesus palsu. Yesus asli. Berarti Anda bentrok statement pertama dengan statement terakhir, betul? Itu sudah diperdebatkan tadi sama Bang Juma. Iya, ini saya resume. Mentok, Paman. Mentok lagi. Terakhir Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta malam ini sehat? A. Sehat, B. Agak sedikit sakit. Sehatlah. Sakit, Paman. Sehat. Terima kasih Paman, sehat. Makasih Pak Pendeta, lanjut yang lain. Siap, Pak Pendeta, besok boleh hadir lagi, boleh datang lagi, ataupun kalau mau duet dengan Pak Pendeta Rafael Julinus, silakan, nggak apa-apa, jam 8. Nanti menghadapi Gurunda entah siapa, kalau besok malam ya, jam 8 ya. Ya. Malam atau pagi? Malam Bang, saya nggak pernah live pagi, malam. Oh, pagi okay. Kita tidur. Pembela kebenaran malam-malam. Pak Pendeta. Ya. Oke. Ya. Pak Pendeta, satu pertanyaan boleh? Ayo. Itu bisa nggak kalau nggak apa-apa dikit? Oh iya, tanya dulu ke hostnya, boleh nggak atau enggak? Host. Boleh. Kempesin nih ban mobilnya. Boleh. Gurunda dibuka WA izin. Boleh Bang Kores. Pak Pendeta. Iya. Itu bisa nggak kalau Yesus nampak ke Gurunda, nampaknya publik ya? Jangan sendiri-sendiri, bosen. Oh enggak.
Karena dia nampak ke publik, menampakkan diri ke secara universal, ya kiamat dong. Ya enggak se RT-nya Gurunda aja, jangan sebumi, nggak usah repot. Nggak bisa ya? Itu kedatangan Yesus ke pribadi itu kan harus ya ke pribadi lah. Masa bisa Bang Juma nanti melihat Yesus turun di langit dan satu RT ini aja yang melihat? Ya itu tadi. Ya kalau Yesus datang menampakkan diri hanya kepada Bang Juma dan se-RT-nya dalam keadaan sebagai manusia atau apa, bisa dilihat banyak orang tapi hanya sekelompok orang. Itulah yang dibilang Yesus, yang dibilang Bang Juma tadi, itu bukan Yesus. Dan Yesus gak akan mungkin melakukan hal sekonyol itu. Loh, kenapa kalau se-RT konyol, kalau sendiri itu mulia? Mungkin gak Yesus datang sebagai bentuk fisik kepada Bang Juma? Gak akan mungkin, Bang Gores. Gak akan mungkin dia datang kepada Bang Juma secara fisik. Ya nggak apa-apa, walaupun secara video call juga, yang penting grup call gitu loh, jangan jangan kalau sendiri bosen, banyak banget pertanyaan yang lain. Karena itu aja mungkin ya ada juga yang di bawah kalau mau tahu saya blokir ya, di tab-tab layar aja, jangan terakhir Pak Pendeta atau ketinggalan. Bang Rocky ya. Kenapa Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan? Berdasarkan akal sehat atau berdasarkan doktrin dari kecil, Pak Pendeta? Bisa dibilang percaya kepada Tuhan itu juga sebenarnya, saya secara pribadi saya menjawab ya, bukan mewakili orang Kristen. Saya sebagai pribadi mempercayai Yesus itu sebenarnya pertama adalah cari aman, cari aman dia. Karena begini, kalau saya sampaikan, makanya perlu disclaimer dulu. Enggak, cuman pertanyaan singkat. Yesus itu Tuhan dianggap oleh orang Kristen itu berdasarkan akal dan data atau berdasarkan doktrin? Bagi saya sebagai orang Kristen, saya percaya dia karena sebagai akal. Dari akal. Oke. Masuk akal nggak ada orang pernah dikandung 9 bulan terus dilahirkan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak? Nah, itu akan masuk lagi nanti ke tingkatan selanjutnya. Percaya saya kepada begini. Percaya iman saya kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya loh. Banyak orang iblis saja percaya kepada Yesus. Malam ini iblis saja percaya kepada Yesus. Pak Pendeta kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan akal. Jadi saya ingin fungsikan akal. Apakah masuk akal kalau ada seseorang pernah dikandung 9 bulan, dilahirkan, kemudian dirawat oleh perempuan, terus Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak masuk akal? Mempercayakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan bukan begitu. Tapi kan itu faktanya, Pak Pendeta, pernah dikandung dan dilahirkan. Fakta kelahiran Yesus sebagai manusia adalah dia dikandung Maria 9 bulan, itu fakta. Tapi dia sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia bukan karena dilahirkan manusia, dilahirkan Maria sebagai Tuhan, enggak. Kalau menurut Pak Pendeta, anak Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia, dia kan menyebut dirinya anak manusia itu. Berarti Yesus. Anaknya Maria, Yesus bukan Tuhan, Pak Pendeta. Ya, anak Maria memang bukan Tuhan, cukup deng. Oke, jadi manusia ditutup malam hari ini, anak Maria namanya Yesus, bukan Tuhan. Salaman kita, Pak Pendeta. Anak manusia. Berarti bukan Tuhan. Udah bentuk. Eksistensi dia sebagai Tuhan itu bukan karena dikandung oleh Maria. Yesus datang ke muka. Pak Pendeta, Yesus datang ke muka bumi. Kayaknya Bang Rocky ada yang bertanyakan itu. Sebentar. Yesus datang ke muka bumi itu melalui rahim Maria, Pak Pendeta. Ini fakta. Iya, kedatangan dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bolak-balik? Udah bentuk selesai. Udah bentuk. Pak Pendeta, bentar yang lain bentar ya, mohon maaf. Pak Pendeta, makasih banyak ya Pak Pendeta ya, mat istirahat. Sampai jumpa besok ya Pak Pendeta. Kalau misalkan nanti mau duet, tinggal DM aja ke saya ya Pak Pendeta ya. Begini, kalau besok sekitar jam 8 saya masih ada kesibukan, nanti ada notif gak di TikTok ya? Ada notif Pak Pendeta. Nanti saya WA nomor ini ke DM ya. Oke. Melalui penutupan ini untuk Pak Pendeta, terima kasih. Saya mewakili Bang Juma, mewakili host, mewakili semuanya di sini. Pak Pendeta orangnya sopan, kami apresiasi itu. Insya Allah kalau ada waktu silakan kemari lagi diskusi. Saya sebagai yang paling senior di sini
Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala hilap dari kami semua ini, Pak Pendeta. Terima kasih. Saya pun mewakili teman-teman Kristen yang naik tadi. Saya pun, makanya saya bilang tadi ada close statement saya bahwa memang kekristenan sekarang pun saya tidak begitu apa dibilangnya, tidak begitu sering melihat orang Kristen kebanyakan sekarang, karena mereka tidak memberitakan Yesus yang sejati. Makanya saya sebelum saya berdebat dengan ini sebenarnya teman-teman yang beragama Muslim, saya baru berdebat sebenarnya di grup sebelah dengan orang-orang sesama Kristen. Tapi Pak Pendeta memaafkan kami kan kalau kami hilap, ada dihilap untuk Pak Pendeta? Ya, bagi saya tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Oke, saling memaafkan kita. Oke, makasih Pak Pendeta. Bisa baik-baik. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih Pak ya. Pendeta, berkat Pak Pendeta Leonard banyak udah 3 nih pendeta dari pendeta ini ya, berkat Pak Pendeta Leonard, Masya Allah, yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Juma. Ini udah mulai turun gunung nih para pendeta nih. Entah ada apa nih Pak Pendeta nih nanti minta tolong kepada host nama-nama pendeta itu tolong di apa? Siap. Karena saya tidak bisa lihat ini. Oke. Ya, nanti saya sepil. Oke. Yuk. Oke. Mau lihat godang dah leku Leonard Simit Tumorang. Situ Meang. Oke. Mungkin mau ini Gurunda. Iya, saya juga mengucapkan mohon maaf ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan sahabat saya ya. Oke, Bang. Kita Bang. masing-masing sebagai manusia menginginkan yang terbaik terhadap saudaranya. Anda menginginkan kebaikan terhadap saya ada terjadi, demikian juga saya menginginkan kebaikan ada terjadi pada saudara. Tujuan kita ini adalah untuk niat baik sebagai anak bangsa itu ya, bukan untuk saling menghina dan menistakan satu sama lain, tetapi hanya menceritakan pada prinsipnya apa yang menjadi paradigma berpikir kita tentang data yang ada, kita sampaikan dengan dengan keluasan kita berargumentasi. Nah, mungkin dari kondisi itu ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat-sangat salut ya saudara berdiskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih. Ya, saya menanggapi ya. Saya juga berterima kasih seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun saya sebenarnya tadi hanya sekedar lewatnya. Yang saya lihatnya kasihan juga si siapa tadi itu yang pendeta bawah tanah. Enggak, yang orang Kristen biasa, bukan pendeta dia kayaknya. Yang tadi lah pokoknya. Ya, lanjut aja Bang. Saya agak kasihan karena saya pikir kalau begini cara berdebat orang Kristen ya memang habislah di protoli kan gitu. Nah, maksud saya begini, dan cara berargumen saya pun mungkin ada yang sedikit banyak menyela ya. Ketika saudara memberikan argumen, ya saya mohon maaf, saya pun malam hari ini baru saya bisa live berdebat secara langsung kepada Bang Juma, walaupun saya sudah banyak sebenarnya diminta oleh kawan-kawan. Aduh, ada situ pendekarnya orang Islam itu si Juma ini nih. Saya gimana orangnya, sopan nggak? Nanti saya berdebat. Oh, ternyata saya lihat sopan ya. Saya mengapresiasi itu, dan itu pun saya sampaikan kepada host, kepada teman-teman yang live malam hari ini. Saya berterima kasih sudah menyadari bahwa perdebatan agama ini sebenarnya harus dalam konteks fakta dan ilmiah. Kalau gitu Pak Pendeta, statement tulus Anda, bagaimana menurut Anda sosok seorang Bang Juma? Ya, menurut saya ya, Bang Juma itu seorang kalau di Islam apa itu namanya yang orang yang berilmu ya. Bukan muallim, terus bukan yang khusus untuk argumentasi lintas agama. Bukan mujahidin. Bukan apologet. Nah, saya kemarin diundang juga sebenarnya oleh salah satu anggota mengaku anggota ICC ya, Islam Apologet atau apa itu. Tapi saya pikir saya pikir ya follower saya belum banyak, belum cukup untuk live secara sebagai host nanti. Tapi saya secara pribadi menilai Bang Juma ya, kalau saya lihat ya, kalau mungkin dia berhadapan dengan orang Kristen yang tidak sopan ya, kemungkinan Bang Juma akan terpancing gitu. Jadi tergantung sih. Saya sangat menghargai respon Bang Juma berdebat, sangat bagus lah pada konteks. Tahu nggak Bang Juma?
Bang Juma itu paling sabar kalau tidur. Oke lah, sepertinya Bang Zuma di daerah timur ya, Saya di Makassar, Bang. Oh, di Makassar ya. Iya. Kita di Nanti mana? kalau Abang saya di mana? Papua. Saya lama sebenarnya praktek di Sulawesi, di Sangir. Di Sulawesi, di Sulawesi Utara, Manado. Nanti kalau saya akhir bulan 4 kayaknya saya ke Manado. Kalau ada kesempatan kita bertemu di titik tengah di Sulawesi. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya juga, mau istirahat. Kalau Pak Pendeta ke Makassar, saya sambut dengan karpet merah. Wah, tidak perlu Pak. Alfi juga mau speak up nih sama Le Situmeng. Mohon maaf nih ya sebelumnya. Alfi bernarasi sebagai seorang yang paling kecil di sini, baru berumur 20 tahun. Melihat pandangan Pak Situmeyang tadi mengenai kekristenan yang sebelumnya naik sebelum Pak Situmeyang, Alfi hanya ingin berpesan begini, Pak. Sebagai seorang pendeta, calon pendeta muda, ya lebih tepatnya, Alfi hanya ingin berpesan, tolong jangan jauhkan jemaat-jemaat Pak Situmeyang besok dengan bahasa asli kitab Pak Situmeyang. Terlepas dari apapun alasannya, entah itu LAI sudah menerjemahkan dengan memberikan kemudahan, jangan Pak. Dekatkanlah jemaat-jemaat gereja itu kepada bahasa asli kitab kalian. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, Alfi sangat mengapresiasi kelemah lembutan Pak Situmeyang dan juga kepada audiens yang sangat baik dalam menyimak perdiskusian malam ini. Alfi apresiasi teman-teman sekalian yang ada sebanyak 6.400 penonton ini terutama. Ya, Alfi sangat mengapresiasi bagaimana dukungan mereka terhadap narasumber muslim yang di atas. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata baik dari lisan kami maupun dari typingan-typingan di bawah, Alfi mohon maaf ya Pak Situmeyang ya. Ya, tidak apa-apa. Siap. Ini akan kita tutup dengan iklan dari Bang Kaisar, gimana? Jangan. Kira-kira Bang Kaisar. Bang ini Pak Pendeta mending turun dulu. Pak Pendeta mau keluar. Oh iya. Oh, boleh. Saya permisi ya. Terima kasih semua untuk kerjasamanya dalam perdebatan yang sangat baik ini. Oke. Nanti besok di DM ya. Ya, siap. Supaya masuk di notif ya. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Ya, buat teman-teman yang ingin bikin PT besok Gurunda Juma menghadapi Pak Pendeta Rafael sama mungkin Suaranya mendem, Kang. Mendem. Ya, buat teman-teman yang ingin bikin PT nanti untuk besok, untuk perdebatan besok Gurunda Juma lawan Pak Pendeta Rafael sama Pendeta Leonard, silakan dibikin PT untuk disebarkan ke semuanya ya teman-teman. Sekarang giliran oten penghujat, silakan naikin Bang Kores. Iklan dulu. Iklakan dulu. Kang, iklakan dulu itu program kita. Haul atau kajian di Usawapi di. Ya itu dulu. Bang Kores, silakan Bang Kores untuk haul Ustadz Wapi. Haul. Buka kamera aja. Buka kamera dong. Mana Bang Koresnya ini? Bang Kores atau Alpi, nomor HP-mu berapa Pi? Saya kirim Api yang buka. Diping dulu Pi. Saya kirim. Ada kok. Bentar ya. Diping dulu ke saya Pi. Tunggu ya teman-teman. Nih Alfi ping ya. Ya. Oke. Dah. Oke. Masuk. Tunggu ya. Saya kirim ke Alfi. Di mana nih? Aduh. Masih. Sabar teman-teman. Sabar. Ada info yang lebih penting ini teman-teman. Lebih penting ini. Lebih penting banget ini. Nah, yang tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Ya. Dibuka. Udah. Ya. Udah Alfi buka nih. Oke. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Alfi aja sekalian baca. Oh ya udah, Alfi mohon maaf ya untuk informasi ini, sebenarnya Alfi tertinggal, cuman ada dengar beberapa kabar. Jadi Ustadz Wafi beserta para mualim lainnya yang ada pada gambar ini teman-teman akan melakukan haul besar mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya teman-teman ya, ini adalah pengajian umum. Teman-teman bisa datang pada hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025 pukul ba'da Isya hingga selesai.
tepat di kota Probolinggo, Jawa Timur ya teman-teman ya, pada Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan ya, kota itu Probolinggo. Itu Pondok Pesantren Al-Hujah. Iya, pada PP Al-Hujah atau Pondok Pesantren Al-Hujah. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur, apalagi yang berada di kota Probolinggo, teman-teman bisa menghadiri acara yang dilakukan oleh Ustadz Wafi beserta mu'alim-mu'alim yang lainnya pada tanggal 19 Januari, saya ulangi, pada hari Ahad 19 Januari tahun 2025. Ba'da Isya hingga selesai. Lokasinya ada di Pondok Pesantren Al-Hujah, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo. Dan bagi yang teman-teman ingin berpartisipasi, beratensi, boleh langsung ke rekening Ustadz Wafi. Ya, ini dia di Bank Mandiri. Ini Alfi tampilkan ya teman-teman, bagi teman-teman yang sekiranya ingin mewakafkan sebagian rezekinya dengan saluran infak terbaik, ya, bisa langsung mengirimkan ke nomor rekening atas nama Abdul Wafi. Kenapa ini WA aku nih? Nih. Atas nama Abdul Wafi. Sebentar ya teman-teman ya. Atas nama Muhammad Fuad Abdul Wafi atau Gus Wafi pada nomor rekening Mandiri yang ini. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Ya, baik. Itu aja dari terima kasih. Dan kami tim API dari Jabodetabek insya Allah akan berapat ke sana. Insya Allah kita berangkat tanggal 16, tim dari Jakarta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya, siap. Itu aja teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ini ya teman-teman ya, sebelum Kristennya naik teman-teman, ini kan ada 5.600 penonton. Apabila narasumber muslim seluruhnya yang ada di atas ini, teman-teman dapati masih ada tanda plus di samping nama-namanya, username-nya gitu, itu artinya teman-teman belum ngefollow narasumber muslim kita. Dan alangkah baiknya teman-teman ikuti seluruh akun narasumber muslim kita ini teman-teman. Karena kenapa? Agar teman-teman tidak tertinggal notifikasi bahwasanya narasumber muslim kita seluruhnya yang ada di atas ini telah turun ke lapangan untuk berdakwah. Masya Allah, luar biasa saudara-saudara muslim ini. Ya, Kaisar, kerja Kaisar. Baik, Paman pewarta, kerja Paman. Baik teman-temanku yang baik hati di bawah ini, sampai detik ini pun kalian masih stay tune di dalam forum debat yang punya kuasa kian santang. Nubuatan malam indah penuh dengan anugerah. Ada tertulis, apologet ada sebelum misionaris tercipta. Kisah pendekar debater, pasal 1 panggilan operator, ayat 2 panggilan kontraktor. 1 kitab janji yang lama kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang dengan label. Tak percaya diri cuma bisa congkal-congkel, pantas kalian disebut penyembah gerobak dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat dan tersesat, sampai di zaman teknologi yang akurat, itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Pembangkang tak berguna seperti besi berkarat. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau nggak tahu jawaban pas dan yes, kau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Celebes. Bahkan sampai kucing bersayap kupu-kupu, tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1. Dan yang di bawah yang ketawa merayakan tahun baru, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Jika kau tantrum ngoceh nggak beres dengan framing dan asumsi stres, jangan sampai ditampol Om Handi Celebes. Isi otak kau berserak menetes merembes. Dan terakhir, belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Sekian, stay tune. Kaisar, satu lagi yang ketawa di bawah blokir.
Bagi yang typing dengan ketawa-ketawa, aku doakan giginya menjadi kikir. Bagi kalian yang pura-pura tertawa, otomatis diblok dan diblokir. Kenapa aku dibesarin? Si Kaisar emang ngaco anjir. Teman-teman, kalau ada diskusi kayak tadi, disinilah tempatnya belajar berapologet. Jadi nggak usah menyarankan untuk membuat buku bagaimana berapologet. Ya disinilah menyimak, kalau perlu ditulis hal-hal yang strategis atau yang paling basic yang perlu dipelajari. Agar apa? Agar ada dasar dan ilmu untuk berapologet di sana begitu. Jadi mendengar itu juga suatu pendapat yang sah di dalam diskusi. Ya, jadi pendengar yang baik seperti tadi resume saya itu loh. Karena Bang Juma itu sebenarnya orangnya nggak tega memberikan pertanyaan multiple choice. Ya, dilempar kepada penonton untuk menilai. Nah, kita lah sebagai pendengar, kok nggak greget gitu loh. Kok nggak greget banget gitu Bang Juma. Bang Juma terlalu bijak gitu loh. Banyak hal-hal yang perlu diskatmat di sana, dia tinggalkan. Biarlah menjadi pekerjaan rumah masing-masing. Membuka cakrawala berpikir kita. Kok nggak ada poinnya di situ. Nah, di sini kita masuk untuk kita belajar ke depannya. Jadi nggak usah lagi minta buat buku. Buat buku sendiri aja. Ya, untuk yang terlewatkan bisa nonton di YouTube. Di sana Anda bisa ulang-ulang. Karena kalau di TikTok nggak bisa diulang-ulang. Kalau di YouTube bisa. Saya rasa begitu teman-teman. Semoga kita masih ada waktu ke depannya. Terima kasih. Betul. Nah, buat teman-teman juga yang di bawah ya, yang di bawah nih teman-teman, kalau diskusi resmi ya, Gurunda Juma nih lagi diskusi resmi, jangan suka typing turunkan, jangan. Nggak baik buat kita juga. Takutnya kita nanti di framing. Kecuali kalau penghujat itu beda lagi. Kalau diskusinya biasa-biasa baru ya. Paham ya teman-teman ya? Ya, paham. Yuks. Sudah saatnya. Aduh, suaranya Bang Kores. Support ulang tahunnya pesantren Ustadz Wafi. Tadi rekeningnya udah ya sama Alfi ya? Iya. Udah sama. Udah. Ya. Tampilkan diulang Kores, diulang. Jangan ditampilkan. Jangan. Gini. Ya? Alfi disclaimer dulu. Tadi nggak apa-apa lah soal satu akun juga. Karena menampilkan rekening memang kena tadi tuh. Ben permanen itu loh. Enggak. Alhamdulillah enggak. Wah, enggak dapat harian kok. Cuman kayaknya 24 jam itu. Yang penting kan tadi udah dikasih waktu teman-teman untuk nge-screenshot tuh. Ya, nanti segala bentuk transfernya silahkan kabarin ke Kang Kian Santang atau Bang Handi ya, supaya kita tahu berapa yang kalian sisihkan untuk acara tersebut. Dan satu lagi Ikhwan, yang ingin supportnya, ini untuk transport silahkan ke rekening API gitu. Jadi nanti insya Allah yang ada yang berangkat itu ada Bunda Rahma, terus sama Ukhti Nora Aritonang, Unik Rifa berangkat ke sana. Ada Kian Santang juga, Bang Handi, Akuk, Julius, Daman insya Allah. Salah lagi ya, siapa lagi? Ya itulah. Ahimoto berangkat ke sana. Oke? Kores kecilin mic, nggak mau. Lu kira repot apa? Ya memang repot. Gitu. Nyeri jejower ini. Sekarang kita sambit dulu. Ini ada Jawi Wetan nih. Kores siap diskusi sama Jawi Wetan? Jawi Wetan ini apa agamanya? Ya Jawi. Coba kita sambit dulu ya. Bro Japri, Jawi Wetan. Selamat sore. Japri, Jawi Wetan, selamat sore. Japri. Malam menjelang pagi. Oh. Jawi Wetan apa Bre? Dari agama apa Bre? Ya Kejawen. Dari fotonya sih itu foto Krishna itu. Kejawen. Hare Krishna.
Jadi tadi saya baca panduan, ada yang ngasih Bang Kores panduan tentang TikTok itu mungkin dia salah satu afiliasi yang suka jualan. Kalau suaramu Kang, duh. Mendem banget suara Kang Kian Santang, kenapa ya? Kurang deket Kang. Masa sih? Nah, udah keluar nih. Tadi mendem banget serius. Jadi kalau akun pengen aman Ganti ya, mic-nya itu ganti. kalau akun pengen aman gak kena report ya, khusus buat Gurunda ya yang sering kena report. Jadi per sekian menit, misalkan per 30 menit atau per 40 menit sebelum kena tombak turun naik lagi, nah itu aman. Atau ganti akun. Anjir, ruas aing, demi Allah aing ruas ya. Kalau tidak ada peringatan gimana dong? Gak ada peringatan. Apa-apa Bunda, naik turun aja. Naik turun biar aman, naik turun. Jadi sayang akun naik turun. Tuhan aja naik turun, apalagi kita. Nah itu aman. Mana itu sih Bunda Rama nggak paham ah. Jadi narasi yang 40 menit itu hilang narasi yang 40 menit, ganti baru gitu. Terus kayak gitu per 40 menit gak apa-apa kok turun naik. Tapi alhamdulillahnya sebelum diskusi itu akun Bang Zuma kan ganti 4 kali bahkan ya. Selama diskusi aman-aman aja alhamdulillahnya. Ya itu kena report. Kalau kayak gitu kena report. Naik biar Bang Andi juga lapar nih Bang Andi. Aduh pengen lucu. Alfi, teman-teman ini akun baru kita semua ini benerin 88 baru 3 hari saya bikin. Kenapa sih kalian tanpa diminta ya di follow lah ya. Nah ini punya Bang Handi di follow teman-teman, di follow punya Bang Handi nih. Bang Handi ben permanen. Ini 5K aja. Ayo. Oh, biar enteng. Penuhin akunnya lah. Apa slot akunnya penuhin yang di HP lah. Kan bisa 8 tuh. Netizen julid kali ke aku. Kenapa kalian ada Itu namanya mencintai Bunda Rama itu Bunda. Sayang itu namanya sayang. Lempar koin, kau mencintai lempar koin. Anjir, matrenya keluar nih ibu-ibu satu nih. Terlepas dari apapun kan Bunda Rahma ini ibu kita semua ya teman-teman. Oi moderator cari oten moderator. Aku ke Ustadz Wapi. Udah jangan didengar, Kores didengar Bunda Rahma ini. Siapa? Aku bilang Bunda Rahma ke Bulukumba, buka warung di sana. Oh, mama iyalah. Dede. Teman-teman di bawah itu tolong di follow Bang Handi ya. Di follow Bang Handi itu. Kalian 4.000 ini loh teman-teman ya. Hampir 5.000. Di follow lah dulu teman-teman. Terzolimi nggak apa-apa lah. Ada ini netizen Pak Tambunan, serba Pak Ali benar. Tambunan. Selamat pagi Bang. Ali Tambunan. Tambunan. Ya. Ini satu marga sama Luga Tambunan. Saudaranya Luga ya? Saudaranya Luga Bang ya? Bang Ali. Laiknya Luga ini. Kalau nggak opungnya. Oh. Kalau nggak tulangnya. Iya. Muslim ya? Ali namanya. Dagingnya. Iya Ali, kayaknya muslim. Daging. Kan ada tulang. Pak Ali. Oh, iki Bunda iki. Pendeta yang diskusi tadi itu terlalu banyakkan ngambang, lari dari topik kalau sudah terdesak dan berargumentasi melebar kemana-mana begitu. Iya, kalau kita aja berani sama topik, ini lari dari topik. Berarti topik dipanggil udah panggilan ketiga nggak datang, malah lari dari topik. Kalau ada dulu kalau ada film Ali Topan anak jalanan, kalau ini Ali Topik kemana-mana. Salah ya? Bener nggak? Bener salah. Betul paman. Cuman gini Bang Andi, abang tadi udah nafsu kali tadi, pelan-pelan tadi. Kalau nggak bicara Ali turunin aja moderator, ganti sama yang lain. Udah ngomong dia. Ada turun. Yaudah abang-abangku sekalian yang di atas, Alfi izin turun lah ya, mau istirahat. Bukan dari tadi si Alfi. Anak sekolah turun. Besok iya kan mau besok Minggu kan? Enggak, Alfi besok Minggu kan mau ke ini, bukannya mau ke sawit. Iya, mau dodo sawit Alfi. Ya udah. Laksanakan tugasmu nak. Semoga ketemu si itu. Tapi kalau ketemu si itu jangan dia apa-apain. Kasih air minum. Enggak, dikarungin aja kan.
Siap. Pamit ya. Terima kasih guru-guru Abang dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kores. Ada tamu dulu nih, sambut dulu tamunya. Bang Raja selamat malam, selamat pagi Bang Raja. Bang Raja selamat pagi. Ya udah, Kores. Nggak usah disuruh Besar kunang, kali biarin. volumenya Kores. Di telinga bisa conge itu gara-gara kita pakai Sambut dulu headset tamunya. masuk di telinga. Selamat pagi Bang Raja Raja, Mangkuni. ini Muslim ini. Bang Raja, selamat subuh. Udah mau subuh di tempatku, tanggung. Bang Raja, selamat subuh. Menjelang subuh. Orang tidur kayaknya ini. Raja, di mana ratunya Raja? Turunkan aja. Bang. Cari Oten aja Oh, moderator. Bang Raja. Ayo teman Kristen kalau mau naik bertanya silakan. Bang Kores gimana, sehat Bang Kores? Alhamdulillah lelah dan tampan seperti biasa. Oh, masya Allah. Narasinya panjang ini. Suaranya Bang Kores. Yang paling tampan memang itu seluruh apologet itu Gurunda dulu ya, Gurunda baru Kores Wah, kedua. Bang Kores. Waduh, Bang Andi dong berarti, kedua Bang. gimana? Kalah lah. Bunda Rahma itu dulunya tampan loh, Ikhwan. Pas udah menua jadi cantik deh. Wih, ketawa parah. Bisa suaramu itu Kores, ya Allah ya Rabbah. Kalau saya gimana? Nampak nggak Bunda Rama? Oh, suara Bang Kores kecil katanya Bang Kores. Ada Bang Rocky. Ada Bang Rocky. Bang Rocky lah. Jangan tahu banyak bercanda, sambut dulu tamunya baru kita diskusi lagi gitu loh. Oh, baiklah. Aduh, kita selalu lupa ya bahwa ada Bang Handi ya. Anissa apa bahasanya itu, bahasa Inggrisnya? Anissa, selamat subuh saudari Muslim ya. Iya. Mau bicara dengan Bang Kores atau Bang Rocky? Mau disampaikan nggak? Kalau nggak ganti tempat. Tadi saya dengar debatnya tadi sangat sangat baik sekali. Maksudnya itu sangat memberikan wawasan yang luas buat agama Kristen dan agama Islam kayak gitu. Soalnya waktu saya di perantauan. Jangan grogi, Mbak, jangan grogi. Enggak Bang. Waktu saya di perantauan di Singapura ya, saya kan banyak teman-teman Kristen dan teman-teman Kristen semuanya itu apa ya istilahnya baik sih mereka, tapi mereka juga seperti memang menginginkan saya tuh seperti agar masuk ke agamanya mereka kayak gitu Bunda. Terus mereka juga mengajari saya tentang Kristen tuh begini. Terus habis itu memang mereka mempercayai kalau Yesus itu adalah Tuhan kayak gitu. Terus saya mau mengatakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Bukannya Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lainnya yang dilahirkan dan habis itu dipercayakan untuk membawa pesan-pesan dari Allah, aku bilang gitu kan. Tapi mereka tetap tidak percaya kalau kalau Yesus itu sebenarnya nabi. Mereka tetap percaya Intinya kalau apa? Yesus itu adalah Tuhan kayak gitu. Inti dari kisah Teman-teman itu saya, apa itu? waktu saya kerja di Singapura. Poin apa yang disampaikan Mbak Cantik? Poin apa yang disampaikan? Ya, jadi poinnya saya mendengarkan perdebatan ini, saya jadi ada wawasan luas lagi untuk mengetahui teredukasi, Masya Allah. Ya. Betul. Memperkuat ukhuwah Islamiyah Mbak ya gitu ya. Ya, Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Makasih banyak ya. Kita ganti sama Oten ya Mbak ya. Makasih Mbak. Oke. Pertanyaan orang belum di ini. Udah cari Oten teman-teman, cari Oten. Bang Andi lapar. Kan suaranya enak itu Akang. Aku mau tanya, kok bisa suaramu bagus gitu loh? Ini yang naikin nurunin ya, Bunda Rahma sama teman-teman, yang naikin nurunin itu di sini itu moderator. Saya nggak pernah sekalipun naikin atau nurunin, kecuali Oten-Oten penghujat ya. Kecuali Oten penghujat. Oh.
Saya ada nggak di pernah Batam. sekalipun. Soalnya ada ya khusus orangnya yang naikin nurunin. Ya, bagilah ke aku kan tahu oten-oten. Jangan moderator itu ada Bang Jombi pimpinannya tuh. Kalau mau nyalahin salahin aja Bang Jombi sama Bang Rocky itu. Jangan buka kartu lah. Gua udah sengaja diam nih. Oh, Bang Rocky. Angel Ya, Bunda Cantik. Pray. Selamat Angel pagi. Pray. Pagi, pasti Kristen toh? Ya Kristen dong, harus dong. Nanti kau bentar lagi kau diterkam sama singa-singa yang lapar Harus di dong, atas harus sini. Kristen Lanjut. dong. Biar selamat dong. Tolong saya cuma Mana ingin ada baca itu? ini. Di mana? Sebentar. Menarik ini perkataan Abang. Kau bilang harus Kristen biar selamat. Nah, di mana Kristen dong. jaminan keselamatan bagi Kristen itu, Bang? Saya coba ada di Bible saya tuh. yakin Yesus penyelamat karena saya berdosa. Modal yakin, modal iman itu, Karena Bang. saya tidak dapat menebus dosa saya sendiri. Saya harus ditolong oleh Yesus. Kan ada di data di Bible kau disuruh bertobat, Bang. Saya sudah berusaha. Bertobatlah. Saya sudah Disuruh di berusaha Bible itu dalam satu bertobatlah, hari itu, Bang. Saya sudah berusaha dalam seminggu tidak berbuat dosa, tapi ternyata saya selidiki saya selalu berdosa. Nah, makanya itu Yesus. Oke, Bang Angel, kita angkat tema ya, Ya Allah. Angkat tema apa yang abang kuasai? Ya, Angkat tema apa yang abang kuasai? Gini, saya mau baca. Angel yang teratur, biar ada Kaisar, ada Kores, ada Bulan Amba ya. Tema apa yang abang kuasai gitu? Coba, yang abang kuasai aja, coba, silakan. Ya, buat teman-teman di bawah. Baca ayat Bentar, dulu. Angel. Buat teman-teman di bawah, para viewer, kita buktikan bagaimana kebenaran perkataan Angel. Dia Bahwasanya bilang, selamat. sebentar. Oi, Asdi, kenapa kau bilang saya bikin orang murtad? Kuclu, naiklah kau, kita debat, ayo. Iya, Bilang teman-teman di buat bawah, orang murtad. silahkan. Ada aja kalian. Tombak ya, dengan tombak kalian, apakah benar bahwasannya dia selamat dengan percaya Yesus itu? Silahkan. Iya dong, Dilanjut. harus dong, percaya dong. Nggak ada datanya, Ini ya, nggak ada datanya itu saya mau baca pembohongan, dulu. penipuan. Saya mau baca ayat dulu. Ini ayat mungkin untuk cocok Bapak Ibu gitu loh. Kenapa kok susah banget terima Yesus? Saya bacakan di kitab Matius 13. Ntar ya, maaf ya, sebentar ya. Di Kau sebut aku guru dan Tuhan. Itu toh? Di kitab Matius 13 ayat 13. Begini bunyinya. Nah, itulah. Kau sebut aku guru dan Tuhan. Tuhan. Bukan. Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka seperti Anda ini, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Jadinya Yesus ngomong, maka biar genap nubuat Yesaya bahwa Anda itu tidak mengerti tentang apa itu nubuat dalam Alkitab. Jadi gini, dalam nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan enggak tidak begitu dan bunyinya mendengar. Yohanes 13:3, Bang. 13:3 Yohanes 13:13 enggak begitu. Apa yang kau buka itu? Coba dibacakan. Coba Matius, sorry bukan Yohanes, Matius, sorry. Oh, Matius 13 ayat 13. Jadi bicaranya itu seperti itu. Waduh, Yesus itu dikoreksi Muslim. Enggak, makanya tadi saya Kira enggak nyambung. maaf Aku enggak nyambung ya. Aku pikir Yohanes. Lanjut, Bang. Bukan, Matius 13 ayat 13. Jadi bunyinya itu untuk orang-orang yang meskipun diberikan sesuatu yang baik tapi tidak mengerti kebaikan gitu loh. Jadi diberi keselamatan masih belum mengerti arti keselamatan. Begini bunyinya. Matius 13 Menurut Yesus ayat apa itu, 13. Bang? Menurut Yesus itu di Biblemu mendapatkan hidup kekal itu apa? Caranya mendapatkan hidup kekal itu apa? Begini. Kurang tanya, dia bilang lagi gini-gini. Saya bertanya, 13 ayat Bang, 13. yang baik hati, dengar Bentar. dulu. Kau ini kenapa sih kalau ditanya? Gini-gini, bentar-bentar. Dikasih Saya ilmu tanya, malah ditutup saya. hidup maksudnya. Iya. kekal. Kau ilmu penyesat, Bang. Saya kasih tahu, saya tanya. Menurut bukan kamu, penyesat. Saya hidup pendosa kekal memang. menurut Saya nggak akan Yesus. diselamatkan. Ya Allah. Usah memang kau memang tempat neraka lah. Saya tanya dulu, menurut Yesus hidup kekal itu bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup kekal? Ini menurut Yesus loh. Ya, Apa itu bagaimana? Gini ya, Tuhan itu kan sudah tahu kalau kita itu berdosa. Sangat sulit. Mulai mendongeng, Sejak mulai. kita dibentuk
Simpel Emang ditanya gini, Bu, panjang dengerin lebar dulu. muter-muter. Sejak kita ada manusia itu udah ada konflik, Bu, akhirnya. Jadinya setan itu udah mulai manusia itu. Bahwa kita ini akhirnya jatuh dalam dosa. Kenapa dia ke setan ya? Aku nggak bahas setan. Perasaan aku nggak sebut-sebut setan. Gini. Begini aja simpelnya ya, supaya otakmu tersadar. Begini simpelnya, Bang. Udah Seminggu kenapa aja nggak jawab bisa gini? nggak? Menurut kau, Bang, dosa waris itu bersumber dari mana? Dosa waris apa lagi nih? Dosa waris kan kau mengimani adanya dosa waris kan? Kan kau mengimani bahwa dosa waris itu akibat kesalahan Adam, oke? Akibat ketidaktaatan Adam, seperti pengajaran si Paulus di Roma kan? Oke, terus? Ya kan, sumber dosa waris yang